Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang morfem. Morfem merupakan salah satu istilah dalam linguistik atau ilmu bahasa. Salah satu tingkatan, yaitu kalau diterjemahkan secara sederhana, morfem adalah gabungan dari fonem atau gabungan dari huruf yang kemudian membentuk sebuah silabel hingga kata. Silabel, teman-teman mungkin masih ingat istilah itu? Yaitu istilah lain dari suku kata. Kalau kata, teman-teman sudah pasti tahu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah fokus tentang kata itu, kemudian bentuk kata, mulai dari kata dasar hingga kata berimbuhan. Kedepan kita akan mempelajari tingkatan selanjutnya, gabungan dari morfem yang membentuk menjadi sebuah kalimat, frasa, kalimat gitu ya, frasa, klausa, kalimat. Banyak sekali istilahnya, nanti kita akan belajari di video selanjutnya. Yang pertama, tentang bentuk kata. Saya yakin teman-teman sudah mengenal istilah kata dasar dan kata berimbuhan. Mari kita lihat ada dua kalimat yang saya contohkan di layar Anda, dan Anda bisa baca perintahnya. Coba temukan bentuk kata dasar dan kata berimbuhan dari kalimat berikut. Silakan coba teman-teman baca dengan baik. Tunjukkan kata yang diberi nomor berapa yang menunjukkan bentuk kata dasar dan kata yang diberi nomor berapa yang menunjukkan kata berimbuhan. Atau kalau kalimat yang kedua yang ditunjukkan dengan alfabet, ya, bentuk kata dasar ditunjukkan oleh alfabet apa dan kata berimbuhan ditunjukkan oleh alfabet apa. Kalimatnya adalah yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung dari pembicaraan. Kalimat kedua, tanda garis miring dipakai untuk mengganti kata atau dan tiap. Sudah ketemu jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah sudah tepat dengan perkiraan Anda semuanya? Ya, kata dasarnya ditandai dengan kata dengan nomor 1, 2, 5, dan 6. Kemudian yang ditandai dengan alfabet A, B, C, E, G, H, I, dan J. Sementara kata berimbuhan ditandai dengan nomor 3, 4, dan 7 serta alfabet D dan F. Kalau tadi kita mempelajari kategori kata dari bentuknya, yaitu dasar dan berimbuhan, sekarang kita mengingat lagi ada beberapa jenis kata. Mulai dari kata kerja atau istilahnya adalah verba, biasanya letaknya menjadi predikat ya dalam sebuah frase, dalam sebuah klausa atau dalam sebuah kalimat. Seperti kata contohnya membaca, menulis, bernyanyi, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kata sifat atau istilah lainnya adalah adjektiva. Biasanya kata ini digunakan untuk memberikan keterangan pada nomina atau kata benda. Contohnya rajin, cantik, bersih, dekat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang tadi sempat kita sebut adalah kata benda atau istilah lainnya nomina. Biasanya kata benda ini tidak bisa disandingkan dengan kata tidak, tetapi bisa disandingkan dengan kata bukan. Contohnya rumah, meja, mahasiswa, ya.
Tidak bisa disandingkan dengan kata tidak tadi ya. Tidak rumah, tidak meja, tidak mahasiswa menjadi tidak tepat. Tapi kalau disandingkan dengan kata bukan, bukan mahasiswa, bukan meja, bukan rumah, itu masih bisa dilogikakan dan bisa ditangkap oleh pemahaman kita. Selanjutnya yang keempat ada kata ganti atau istilah lainnya pronomina. Pengganti nominal lain atau kata benda lain, misalnya saya, kita, kami, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan ini biasanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa atau keberapa atau ya satuan bilangan tertentu gitu ya. Kemudian yang keenam ada kata depan atau preposisi yang ditulis terpisah. Contohnya di, ke, dari, di antara, dari luar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata hubung atau kata sambung atau istilah lainnya adalah konjungsi. Baik itu konjungsi antar kata, antar frasa, antar klausa, hingga konjungsi antar kalimat. Contohnya ada agar, supaya, atau, dan, serta, jadi. Sementara konjungsi antar klausa atau antar kalimat bisa contohnya ada oleh karena itu, oleh sebab itu gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata seru atau istilah lainnya interjeksi. Nah, kata ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau memperkuat perasaan dalam sebuah tuturan atau tulisan. Contohnya kata wow gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kalau itu digunakan oleh seorang muslim gitu, dalam tuturan maupun dalam tulisan. Nah, penulisan kata seru atau interjeksi ini memang cenderung digunakan dalam tuturan maupun tulisan yang non formal atau yang tidak ilmiah. Kalaupun akan digunakan itu biasanya dicetak miring atau ditulis secara cetak miring atau italik ya. Begitu juga dengan penggunaan istilah seperti tadi alhamdulillah, masya Allah, subhanallah gitu ya, sebagai sebuah interjeksi yang diungkapkan oleh seorang muslim itu juga harus ditulis bercetak miring karena merupakan sebuah bahasa serapan dari bahasa asing. Kemudian selain kata seru ada kata sandang atau istilah lainnya artikula seperti si, sang, para gitu ya, si penyamun, sang legenda, si pitung, dan lain sebagainya. Kemudian ada partikel. Partikel ada yang ditulis serangkai, ada juga yang ditulis secara terpisah. Contohnya kalau yang ditulis serangkai biasanya lah, kah, tah gitu ya. Per juga ada dua, ada yang ditulis serangkai, ada yang ditulis secara terpisah. Yang ditulis terpisah itu biasanya pun ya. Tapi ada beberapa kata yang diikuti partikel pun tetapi sudah dibakukan di PUEB gitu ya, atau di KBBI ditulis secara serangkai. Nanti kita akan pelajari lebih dalam hal ini di diksi. Contohnya yang ditulis serangkai dengan partikel pun adalah meskipun, walaupun, adapun, dan bagaimanapun. Kemudian selanjutnya ada kata damping atau adverbia. Ya, contohnya sangat, hanya, lebih, segera, dan lain sebagainya. Kemudian kata tanya atau interrogativa. Teman-teman pasti sudah tahu ya formulasi bertanya. Minimal kalau dalam formula bahasa Inggris biasanya teman-teman hafal 5W1H ya. What, where, who, when,
why, dan how. Kalau dalam bahasa Indonesia, formulasinya menjadi sebuah akronim yang cukup lucu dan menggembaskan, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada kata tunjuk atau demonstrativa. Contohnya ini, itu, di sana, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan bentuk kata. Yang pertama ada kata dasar. Meskipun tadi saya sudah tahu teman-teman sudah bisa mengidentifikasi bentuk kata dasar dan kata berimbuhan ya. Tapi kita perlu mengingat kembali, apa sih definisi kata dasar itu? Kata dasar itu jelas kata yang tidak diberi imbuhan atau tidak berimbuhan. Kata ini juga berpotensi untuk diberi imbuhan, dan kata ini bisa menjadi kata dasar bagi kata lain. Contohnya ada kata majemuk. Nanti kita akan bahas itu di kata berimbuhan. Contoh kata dasar adalah, contohnya saya akan merangkai sebuah kalimat dari kata dasar saja. Ternyata sebuah kalimat juga bisa dirangkai dari kumpulan kata dasar, tidak harus diberi kata berimbuhan. Contohnya ada di sini, besok pagi kita akan pergi ke bandara. Ya, terdiri dari kata dasar. Besok pagi kita akan pergi ke bandara. Terdiri atas kata dasar dan konjungsi di situ. Apakah tidak mungkin sebuah kalimat itu juga terdiri atas kata berimbuhan? Dari kalimat itu diubah jadi ditambahi kata berimbuhan? Mungkin saja ya. Contohnya, besok pagi kita akan menuju ke bandara misalnya. Ya, menuju. Itu kan kata berimbuhan. Kalau tadi kita membahas kata dasar cukup singkat, kali ini kita akan membahas kata berimbuhan atau istilah lainnya kata bentukan, dan pembentuknya akan cukup panjang karena ada beberapa jenis kata bentukan atau kata berimbuhan, mulai dari kata turunan, kata ulang, kata majemuk, kata ganti, kata depan, kata sandang, singkatan dan akronim, hingga angka dan bilangan. Pertama, ada kata turunan yang merupakan kata imbuhan atau istilah lainnya adalah afiks. Mungkin teman-teman sudah hafal di luar kepala ya, mempelajari tentang afiks ini dan sudah mempergunakannya selama Anda sudah mahir berbahasa Indonesia. Tapi tahukah bahwa afiks ini dibagi menjadi beberapa, mulai dari afiks awalan yang kemudian istilah lainnya disebut dengan prefiks, ada afiks sisipan yang disebut dengan infiks, afiks akhiran yang disebut dengan sufiks, dan afiks awalan plus akhiran yang disebut dengan simulfiks. Nah, ada beberapa hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan banyak orang saat memberikan imbuhan atau afiks ke dalam kata majemuk. Ya, contohnya ada kata majemuk tepuk tangan. Apabila diberi awalan atau prefiks ber, bagaimana cara menulisnya? Yaitu awalan ber atau prefiks ber digabung dengan kata pertama, yaitu bertepuk, kemudian spasi tangan. Begitu juga jika diberi afiks berupa akhiran atau sufiks i, garis bawahi, maka yang bergabung dengan sufiks adalah kata kedua. Begitu juga dengan sebarluaskan. Tetapi
keduanya tidak ditulis serangkai. Artinya kata sebar dan luas itu tidak ditulis secara serangkai. Garis bawah atau terima kasih, berterima kasih gitu ya. Itu juga tidak ditulis serangkai. Nah, gabungan kata yang dirangkai dengan simul fix atau dirangkai dengan awalan plus akhiran sekaligus itulah yang diberi atau ditulis secara serangkai. Jadi kalau ada kata majemuk yang ditambah dengan afiks berupa simul fix atau awalan dan akhiran sekaligus, itulah yang ditulis serangkai. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau nanti Anda menemukan kata tanggung jawab, itu kan bentuk kata majemuk gitu ya. Kemudian ditambahi dengan mem, diakhiri dengan kan, maka ditulisnya tidak dipisah, mempertanggung spasi jawabkan, tetapi ditulis secara serangkai sekaligus. Itu intermezzonya. Kemudian kita akan membahas tentang afiks atau imbuhan ini satu persatu ya, mulai dari awalan atau prefiks hingga nanti sampai pada simul fix. Secara sekilas, awalan dalam bahasa Indonesia itu cukup produktif. Itu punya beberapa bentuk seperti menasal dan penasal. Atau kalau dalam istilah linguistik ya disebut menasal dan penasal. Kalau dalam penulisan secara sederhana atau untuk awam, untuk umum, ya kita mengenal dengan imbuhan meng yang kemudian diikuti dengan tanda baca hubung atau strip peng gitu. Kemudian bentuknya bisa menjadi meng tadi atau menasal tadi bisa berubah menjadi me, men, men, mem, dan menge. Begitu juga dengan penasal. Ada pe, peny, pen, pem, dan penge. Nah, untuk kita, seorang penutur bahasa Indonesia yang asli, perubahan bentuk menasal tadi menjadi me, meny, men, dan lain sebagainya bukanlah pertanyaan yang biasanya ditanyakan terlalu mendalam gitu ya, karena secara tidak langsung kita sudah memahaminya dengan baik gitu. Penggunaannya cukup mudah kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi lain halnya dengan para penutur asing atau penutur bahasa asing yang belajar bahasa Indonesia atau istilahnya para pembelajar BIPA gitu. Mereka biasanya justru mempertanyakan hal ini secara cukup mendetail. Misalnya, bagaimana caranya kami tahu bahwa kata dasar tersebut kemudian bercampur atau diberi prefiks me atau men atau mem, itu bagaimana caranya? Gitu. Ada rumusnya sebetulnya. Atau kalau dalam bidang ilmu baca tulis Al-Quran, baca Al-Quran itu disebut dengan tajwid gitu ya. Apabila menasal atau penasal bertemu dengan kata dasar yang berawalan fonem R, L, M, N, W, Y, eng, itu berubah menjadi me atau menjadi pe gitu. Jadi contohnya menasal atau penasal bertemu dengan kata rawat. Kan kata tersebut berawalan fonem R, maka menjadi merawat atau perawat, bukan mengrawat, bukan pengrawat gitu ya. Contohnya seperti itu. Di situ ada lagi menasal atau penasal apabila bertemu dengan kata dasar berawalan fonem P, B, F, dan V, maka berubah menjadi mem atau pem. Contohnya penasal pandu menjadi pemandu, dan seterusnya
Sampai salah satu hal yang sampai hari ini pun menjadi pertanyaan atau menjadi hal yang masih sering keliru bagi penutur bahasa Indonesia aslinya adalah apabila menasal atau penasal bertemu dengan kata dasar yang hanya terdiri dari satu suku kata, maka dia berubah menjadi menge atau penge. Contohnya, apa kata dasar yang terdiri atas satu suku kata? Yaitu cat, bom, las, pel, cek, tik. Nah, maka mereka akan menjadi kata mengecat, mengebom, mengelas, mengecek, mengetik. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian disalah tafsirkan menjadi kata dasarnya ketik. Padahal sebetulnya perubahan mengetik itu karena dia adalah satu kata yang terdiri atas satu silabel dalam bahasa Indonesia. Maka diberi imbuhan menge atau diberi prefiks menge. Gitu. Kemudian ada satu lagi pengecualian atau yang spesial dalam imbuhan ini, yaitu apabila menasal atau penasal bertemu kata dasar berawalan fonem K, T, S, dan P. Fonem tersebut, fonem awalnya, fonem dalam kata tersebut awalnya menjadi luluh. Contohnya, me bertemu dengan kata pukul, bukan mempukul, tapi menjadi memukul. Begitu juga dengan me atau pe bertemu dengan kata suntik, menjadi bukan pensuntik tapi penyuntik. Gitu. Kalau tadi kita bicara tentang awalan atau prefiks cukup panjang ya, karena bentuknya yang cukup produktif. Sebaliknya, akhiran atau sufiks dalam kaidah bahasa Indonesia termasuk yang tidak cukup produktif, bentuknya 3. Salah satunya adalah an, biasanya contohnya tulisan, tatapan, tantangan, dan lain sebagainya, yang biasanya akhiran ini akan melekat atau ditulis secara serangkai dengan kata yang diikutinya. Selanjutnya adalah bentuk yang cukup spesial atau cukup unik dalam kaidah afiks, yaitu sisipan atau infiks. Bentuknya cukup tidak produktif karena kita sejauh ini masih mengenal 3, tapi ada satu usulan terbaru yang diwacanakan sehingga mungkin ke depan akan menjadi 4 bentuk sisipan atau infiks. Contohnya adalah infiks r, l, dan em di dalam beberapa diksi juga gitu. Jadi tidak semua diksi atau tidak semua kata bisa dimasuki bentuk infiks atau sisipan ini. Contohnya kalau infiks maka dia berjodohnya biasanya dengan kata atau morfem guruh menjadi bentuk gemuruh. Getar dengan infiks l menjadi geletar. Gigi dengan infiks r menjadi gerigi. Ada satu lagi yang diwacanakan atau diasumsikan oleh beberapa ahli sebagai sisipan adalah in dalam kata kinerja, berasal dari kata dasar kerja yang diberi sisipan in. Begitu juga dengan kata sambung menjadi sinambung. Mungkin teman-teman menemukan asumsi lain. Terakhir adalah tentang afiks adalah gabungan imbuhan atau simulfiks ya. Tadi ada beberapa pembahasan intermezzo yang di awal sudah kita bahas sedikit tentang bentuk gabungan imbuhan ini. Kalau gabungan imbuhan bergabung dengan kata majemuk, maka mereka semua ditulis menjadi serangkai. Ada beberapa bentuk simulfiks dalam kaidah bahasa Indonesia yang ada di layar Anda, mulai dari mengkan, mengi, pengan, kean, senya, hingga peran.
Oke, itu tadi pembahasan tentang kata turunan. Kali ini kita akan membahas jenis kata bentukan yang kedua, yaitu kata ulang atau bentuk reduplikasi. Kata ini memiliki ciri berupa dilengkapi dengan tanda hubung di antara unsur yang diulang dan unsur pengulangannya. Tanda hubung tersebut ditulis rapat, tidak didahului atau diikuti dengan spasi. Contohnya, kata ulang dari kata dasar tanda menjadi tanda-tanda. Kemudian lari menjadi berlari-lari, kejar, berkejar-kejaran, dan seterusnya. Nah, kata ulang atau reduplikasi ini bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Kalau yang kita kenal, ada paling tidak 5 jenis, mulai dari dwi purwa, dwi lingga, kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Bagaimana penjelasannya? Contohnya ada di masing-masing kategori jenis reduplikasi yang ada di layar Anda. Yang pertama tentang dwi purwa. Kata ulang ini merupakan kata ulang sebagian yang terjadi suatu perulangan hanya pada sebagian katanya. Contohnya leluasa dari kata luas gitu ya, sesaji, dedaunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah dwilingga, yaitu kata ulang menyeluruh atau kata ulang yang mengalami suatu pengulangan secara keseluruhan atau sempurna. Contohnya bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, buku-buku gitu. Kemudian kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini adalah kata ulang yang satu katanya mengalami perubahan bunyi pada sebagian kata. Contohnya teka-teki, mondar-mandir, gotong royong, lauk pauk, sayur mayur, dan lain-lain. Kemudian kata ulang berimbuhan. Kata ulang ini mendapat penambahan imbuhan pada sebagian katanya. Contohnya tarik, menarik, maaf, memaafkan, pukul, memukul, yang biasanya memiliki kata saling, memiliki makna saling. Kemudian yang terakhir adalah kata ulang semu. Kata ulang ini mengalami suatu proses pengulangan yang seluruhnya, tetapi ada satu catatan, mereka tidak bisa dipisahkan. Agak berbeda dengan tadi dwilingga. Meskipun menyeluruh, contoh yang ada di sana misalnya bapak, bentuk jamak ya. Bapak masih tetap bisa berdiri tanpa harus diperulangkan gitu atau dibentuk menjadi dwilingga. Tetapi kalau dalam kata ulang semu ini, misalnya kita kenal satu istilah kupu-kupu. Nah, apabila kita ambil satu bagian dari kata ulang semu ini seperti kupu, maka dia tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah makna yang bisa kita tangkap dalam kaidah bahasa Indonesia. Begitu juga dengan laba-laba. Kalau kita potong satu katanya, maka sudah berubah makna jauh sekali, bukan hewan laba-laba lagi gitu ya, tapi untung artinya. Laba, untung gitu ya. Begitu juga dengan pura-pura. Kalau kita potong satu, maka pura sudah berubah lagi menjadi rumah ibadah gitu ya, bukan pura-pura yang artinya adalah berpura-pura atau apa istilahnya, tidak sejujurnya, tidak sebenarnya, pura-pura gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasanya menjadi pertanyaan cukup menarik dari bentuk kata ulang atau reduplikasi adalah cara penulisan huruf kapital pada kata ulang ini. Mana kata ulang yang harus ditulis kapital keduanya gitu, atau kata yang diperulangkan tadi ditulis kapital semuanya. Misalnya ketika itu mengawali kalimat atau menjadi sebuah judul gitu ya, yang ditulis berawalan huruf kapital,
apakah bapak-bapak di situ misalnya harus ditulis kapital B-nya keduanya, atau kalau teka-teki itu harus ditulis T keduanya juga kapital atau tidak. Nah, ini aturan penulisannya. Kalau di Wipurwa atau kata ulang yang sebagian tadi sudah pasti ya. Kalau kata leluhur misalnya menjadi kata awal dalam sebuah kalimat, maka dia harus L-nya leluhur itu harus ditulis dengan kapital L-nya. Tetapi kalau dia tidak menduduki awal kalimat atau tidak menjadi judul, misalnya di tengah-tengah kata dalam sebuah kalimat biasa, ya tidak perlu ditulis kapital gitu. Kemudian kalau dwilingga yang kata perulangan seluruhnya, nah inilah yang harus ditulis secara kapital keduanya gitu. Misalnya bapak-bapak, kata tersebut menjadi kata pertama dalam sebuah kalimat, maka kedua B-nya itu ditulis kapital. Atau menjadi judul, maka kedua B-nya ini ditulis kapital. Lain halnya dengan kata ulang berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Hanya huruf terdepan dari kata tersebut yang ditulis kapital jika kata tersebut menduduki awal kalimat atau menjadi sebuah judul, karena bentuknya yang terikat gitu ya, terikat dengan kata yang diikutinya, sehingga dianggap tidak bisa berdiri sendiri, sehingga tidak bisa ditulis kapital. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya tentang kata majemuk. Kata majemuk ini adalah gabungan kata atau gabungan dua kata atau morfem dasar yang pada akhirnya memiliki sebuah makna baru. Lazimnya kata majemuk ini memang ditulis secara terpisah, tetapi dalam beberapa kata majemuk atau dalam kaidah bahasa Indonesia ada kata majemuk yang telah diberi pengecualian karena dianggap sudah padu sehingga lazim ditulis secara serangkai. Anda bisa mengintipnya di Puebi apabila Anda tidak yakin apakah kata majemuk ini lazim ditulis terpisah atau ditulis secara gabung. Contohnya, kata majemuk yang ditulis secara terpisah ada banyak sekali. Contohnya kereta api, kambing hitam, meja hijau, mata kuliah, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa kata majemuk yang tadi sudah lazim ditulis secara serangkai atau telah padu sehingga ditulis secara serangkai. Contohnya kacamata, matahari, olahraga, segitiga, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian ada kata ganti. Di dalam bahasa Indonesia ada dua bentuk kata ganti, yaitu kata ganti yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti ku dan kau, ku beli, kau ambil gitu ya, yang letaknya di depan, dan kata ganti yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya atau letaknya di belakang. Contohnya ku, mu, dan nya. Tulisanku, rumahmu, dan bukunya. Selanjutnya ada kata depan. Beda ya, kata depan dan awalan. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sering sekali menjadi satu kendala atau menjadi sebuah kekeliruan, yaitu penulisan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Kata depan dalam kaidah bahasa kita ada 3, umumnya digunakan secara terpisah. Tetapi seperti kata ganti tadi yang kita bahas barusan, ada beberapa kata yang sudah dianggap baku sehingga disinambungkan atau digabung, ditulis serangkai dengan kata depan. Contoh yang dipisah ya, di sebagai kata depan, misalnya di sini, di mana, gitu. Kemudian kemana, dari, misalnya menyebutkan nama kota atau letak geografis dari Jakarta, itu lazimnya ditulis terpisah. Nah, beberapa kata
depan yang sudah dianggap padu sehingga ditulis secara serangkai, yaitu daripada, kemari, keluar, gitu ya kan, ke dalam itu dipisah, tapi keluar karena sudah dianggap lazim maka ditulis secara serangkai, kepada, kesampingkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata sandang. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kita punya dua bentuk kata sandang yang lazimnya kita kenal, yaitu si dan sang, yang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ada satu pengecualian atau pengkhususan, yaitu apabila sang yang diikuti unsur nama Tuhan itu ditulis secara kapital. Di luar itu ditulis dengan huruf kecil biasa saja. Contohnya ada si kancil, sang adik. Nah, kalau ditulis mengikuti nama Tuhan menjadi sang maha kuasa, sang maha pemurah, sang maha pengasih, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tentang partikel. Ada beberapa partikel dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama ada partikel lah, kah, dan tah yang ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya tulislah, apakah, dan apatah. Nah, khusus untuk tah ini memang hanya berjodoh atau hanya disambung atau dirangkai dengan kata apa. Yang kalau kita telusuri maknanya adalah kata tahnya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya misalnya kalau kita menyusun kalimat, apatah perlu aku menjelaskan kesalahanmu lagi, gitu misalnya, itu kan sudah tidak perlu dijawab lagi. Kemudian penggunaan partikel lah dan kah di sini tuh bisa dimaknai dengan penghalusan, gitu. Misalnya kalimat perintah gitu ya, tulis namamu di kertas ini misalnya. Kan sebetulnya itu sudah bisa dan sudah lazim digunakan. Tetapi untuk membuat sedikit penghalusan pada kata perintah tulis tadi, kita bisa imbuhi dengan partikel lah, atau kita ikutkan partikel lah di dalam kata perintahnya, yaitu tulislah, gitu. Kemudian yang kedua ada partikel pun yang ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya. Jadi ditulisnya tidak serangkai seperti lah, kah, dan tah tadi. Tetapi ada catatan khusus juga, seperti halnya tadi ada kata majemuk ya. Ada beberapa kata yang dianggap telah lazim ditulis serangkai dengan kata dengan partikel pun ini, yaitu kata penghubung. Beberapa kata penghubung itu adalah meskipun, walaupun, adapun, dan bagaimanapun. Selain itu, ditulis secara terpisah. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang mudah sekali tertukar. Saya sendiri pun masih kadang-kadang harus cross-check betulan ke kamus atau ke Bu Ebi untuk mengetahui apapun itu ditulis terpisah atau secara serangkai ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian ada yang ketiga partikel per yang memiliki 3 makna, yaitu per sebagai artinya demi, contohnya 1/1, per sebagai tiap, yaitu per meter, dan per sebagai mulai, yang semuanya ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini sebetulnya sama-sama adalah bentuk pemendekan. Hanya saja nanti aturan atau regulasi antara singkatan dan akronim yang kemudian membedakan keduanya. Nah, apa yang membedakan? Bagaimana sebuah pemendekan bisa disebut sebagai sebuah singkatan dan bagaimana sebuah pemendekan bisa disebut sebagai sebuah akronim, itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan yang juga kadang-kadang menjadi hal yang sering tertukar dan kurang dipahami dengan baik oleh masyarakat awam.
Kalau singkatan, definisinya adalah bentuk kata yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya yang umumnya kita tahu ya, ada DPR, PGRI, HLM, dan seterusnya. Sedangkan akronim adalah bentuk pemendekan nama atau ungkapan yang berupa gabungan, bisa gabungan antara huruf awal dengan huruf awal, gabungan suku kata, gabungan huruf awal dengan suku kata yang kemudian, nah ini yang penting, diperlakukan sebagai kata. Kalau singkatan, ya, kita harus mengejanya satu persatu. Contohnya tadi PGRI. Meskipun ini saya pikir beberapa di antara kalian juga pernah mendengarnya. Kalau orang di tempat saya biasanya menyebut PGRI itu jadi Pegri gitu ya. Padahal ini adalah bentuk singkatan karena tidak bisa dibaca atau diperlakukan sebagai sebuah kata. Berbeda dengan akronim. Contohnya surat izin mengemudi. Ketika dipendekkan, bentuk pependekannya itu bisa diucapkan seperti sebuah kata, SIM gitu. Bukan SIM, tapi SIM langsung gitu. Sehingga ini dikategorikan menjadi akronim. SIM masuk akronim, DPR atau PGRI tadi masuk ke singkatan. Kalau kita ambil studi kasusnya ke kampus institusi kita, ketika menjadi IAIN, maka dia disebut dengan singkatan karena kita tidak bisa memperlakukannya menjadi kata. Tapi sebentar lagi kalau berubah menjadi universitas, menjadi UIN, maka sudah masuk ke kategori pemendekan akronim. Teman-teman mesti memahami itu dengan baik. Selanjutnya adalah tentang angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini punya cukup banyak aturan penulisan ya. Yang pertama, bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau maksimal 2 kata itu bisa kita tulis dengan huruf. Tidak perlu kita tulis dengan lambang angkanya, kecuali itu bisa dipakai, angka itu bisa dipakai meskipun diwakili oleh 1-2 huruf apabila itu berada di dalam sebuah urutan perincian. Jadi misalnya nih, kalau kita mau menulis 3 dalam contoh kasus atau dalam contoh kalimat mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Itu kan diwakili oleh satu kata 3 gitu ya. Kemudian kalimat kedua, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta itu kan diwakili oleh 2 kata. Nah, kalau sudah lebih dari 2 kata, itu tidak boleh ditulis dengan menggunakan huruf gitu. Harus ditulis secara lambang angkanya. Contohnya misalnya kata angka 72. Itu kan 72 itu sudah lebih dari 2 kata. Sehingga penulisannya mestinya adalah menggunakan simbol atau bilangan gitu, bilangan angka. Tetapi ada contoh yang agak berbeda di situ. Di dalam kalimat ketiga, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 tidak setuju. Kata 15 itu kan sudah diwakili oleh 2 kata. Sebetulnya tadi aturannya adalah ditulis cukup dengan huruf gitu. Tapi karena ini pengecualian yang tadi saya katakan, ini ada di dalam sebuah perincian, maka ditulis dengan tetap dengan angka. Seperti yang terakhir juga, dan 5 orang abstain. Itu juga tetap ditulis dengan angka. Aturan yang kedua dalam penulisan angka dan bilangan yaitu bilangan pada awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf. Nah, yang tadi aturan ditulis dengan huruf itu kan yang diwakili oleh 1 atau maksimal 2 kata. Sehingga apabila bilangan pada awal kalimat itu tidak bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, artinya mungkin 3 kata seperti tadi 75, 250 misalnya. Maka susunan kalimatnya yang mesti diubah. Contohnya, kalau diwakili pada awal kalimat ada bilangan
yang terwakili oleh satu atau dua kata seperti contoh di sini 50 siswa, maka 50 tepat ditulis dengan huruf gitu ya. Hindari penulisan dengan angka. Nah, apabila misalnya ada kalimat 250 orang peserta menjadi panitia. 25 orang peserta diundang oleh panitia. Gitu ya. Maka itu tidak terwakili oleh oleh maksimal 2 kata 250. Itu kan lebih dari 2 kata, maka harus susunan kalimatnya lah diubah supaya tidak bilangan 250 yang dilambangkan dengan angka ini tidak menduduki awal kalimat. Menjadi misalnya panitia mengundang 250 yang ditulis dengan angka tadi orang peserta. Jadi menjadi aturannya tetap bisa dipergunakan dengan baik. Selanjutnya adalah angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Kalau kita menulisnya dengan semua angka gitu ya, semuanya diwakili dengan angka, mungkin kita harus menghitung dulu nolnya ada berapa. Perlu diingat ya, 0 bukan kosong. Misalnya 250 juta berarti kan nolnya harus ada 6 gitu. Kadang-kadang kita harus menghitung dulu ini nolnya 6, 9 atau 12 gitu ya. Tetapi jika langsung ditulis dengan angka 250 diikuti kata juta, maka orang langsung bisa membacanya dengan mudah. Kemudian yang keempat, angka juga dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta digunakan untuk menyatakan nilai uang. Contohnya 5 kg, atau kalau disingkat menjadi 5 kg. 2 tahun, 6 bulan, 5 hari. 1 jam, 20 menit. Rp5.000 atau Rp 5.000. Selanjutnya, angka dipakai juga untuk menomori alamat seperti jalan, nomor rumah, nomor apartemen, atau menunjukkan nomor kamar. Ya, yang seperti umumnya kita gunakan saat menunjukkan nomor-nomor alamat rumah kita mungkin gitu ya. Contohnya, Jalan Tanah Abang Romawi 1 nomor 15. Kemudian angka juga dipakai untuk menomori bagian-bagian dari karangan atau bagian dari ayat kitab suci. Misalnya di situ ada bab X, bab 10 ya, pasal 5 halaman 252 atau surah Yasin ayat 9. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu saat teman-teman menulis bilangan utuh seperti yang ada di contoh dan ketika Anda memerlukan penulisan bilangan pecahan seperti ada di contoh. Nah, penulisan bilangan tingkat juga dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Misalnya, menuliskan abad dengan Romawi, maka ditulislah abad langsung Romawinya. Tapi kalau menunjukkan abad ke, seperti aturan penulisan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, adalah dihubungkan dengan tanda hubung. Gitu. Kalau ditulis menggunakan huruf semuanya, maka penulisannya adalah langsung abad ke-20 dan seterusnya. Nah, apabila Anda akan menulis angka yang mendapat akhiran an, itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang ada di contohnya adalah 5 lembar uang 1000 langsung dihubungkan dengan tanda hubung dan diakhiri atau dilekatkan dengan kata an tadi. Begitu juga dengan menunjukkan tahun, era sekitar tahun segitu gitu ya, tahun 50-an berarti. Tahun 1950 tetap ditulis dengan angka, kemudian dilekatkan dengan tanda hubung dan diakhiri dengan akhiran an. Kemudian, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus, dua-duanya ada, dua-duanya hadir gitu ya, dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta atau saat menulis kwitansi. Contohnya saat Anda nulis kwitansi, mungkin Anda ingat telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000,
kemudian diterangkan lagi, siapa tahu mungkin ada kesalahan atau kekurang jelasan angka supaya tidak menjadi sebuah ambiguitas gitu ya. Kemudian keterangannya untuk apa. Kemudian penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan dengan cara sebagai berikut. Agak mirip ya dengan tadi saat menulis kwitansi misalnya. Bukti pembelian barang seharga Rp 5 juta. Kemudian diikuti oleh keterangan hurufnya yang menerangkan berapa 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Terakhir, aturan penulisan bilangan dan angka adalah bilangan yang digunakan dengan unsur nama geografi itu ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Misalnya kalau kita menyebut Raja Ampat, Simpang 5 gitu ya, bukan kemudian simpang kemudian kita beri tanda hubung kemudian kita tulis angka 5, tidak demikian, karena itu sudah merupakan nama atau letak geografis.